Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk pengguna motor PCX, ADV ataupun Vario 160 ya. Jikalau remote-nya hilang ya, kita bisa menghidupkan motor tanpa remote, tapi dengan syarat kita harus bawa barcode-nya ini ya, yang diberikan oleh pabrikannya. Ini ada 2 buah kode barcode, jadi kita harus simpan dengan baik-baik ya teman-teman. Untuk barcode-nya bisa kita salin di telepon ataupun bisa kita simpan di dompet ya. Kita salin aja nomornya, kalau ininya kita amanin aja di rumah, cuman kita harus punya kodenya ya teman-teman. Nah, jikalau teman-teman kehilangan semuanya, remote-nya hilang, barcode-nya hilang, maka teman-teman harus menyiapkan uang sekitar 3,5 juta, karena kita harus ganti ECU, kemudian SCU ya, kemudian remote-nya. Nah, jadi berhati-hatilah ya, jangan sampai hilang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kehilangan semua, teman-teman usahakan harus punya kode barcode-nya, entah di telepon ataupun di dompet ya, biar nggak keluar uang banyak. Ada juga yang bisa bobol ya, dengan biaya 800.000, kemudian remote 300.000, itu hampir 1 juta lebih ya untuk mengembalikan remote dan barcode-nya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menghidupkan motor PCX 160 ini tanpa remote? Nah, ini kondisinya udah saya kunci semuanya ya, tuh udah merah semua. Ini udah nggak bisa diotak-atik, ada di kunci leher, ini udah di kunci leher ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara PCX 160 dan 150, kita tidak perlu membuka ini, tidak perlu membuka jok ya, tidak perlu jumper soket. Karena untuk Vario PCX 160 tinggal langsung saja kita masukkan kodenya. Jadi nggak perlu jumper di bawah jok ini, karena yang soket di sini itu hanya untuk pengaturan smart key ya. Jikalau kunci remote-nya hilang, jadi kita bisa di-scan ulang, jadi memasukkan kode ataupun membeli remote yang baru. Jadi kita tidak perlu jumper ya, beda dengan PCX 150. Kalau PCX 150 kita harus buka ini, buka jok menggunakan yang ini ya teman-teman nih. Nah, buka jok menggunakan kunci yang ini, kemudian si soketnya harus di jumper ya. Kemudian baru kita bisa memasukkan kodenya. Itu untuk PCX 150. Oke, kemudian untuk PCX 160 itu paling mudah ya teman-teman. Nah, ini kode barcode-nya harus dirahasiakan, jangan sampai orang yang tahu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Saya praktekkan dulu. Jadi begini ya teman-teman, kita tekan dulu ininya ya, knopnya kurang lebih 6 detikan ya. Setelah berwarna biru, kemudian tinggal kita pencet 1 kali, track gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memasukkan kode yang ada di barcode-nya. Kalau misalkan awalannya itu ada angka 0 ya, jadi kita diamin aja dulu sampai bunyi tit ya, jangan ditekan 1. Jangan ditekan ya, kalau misalkan ditekan nanti masuknya angka 1. Jadi kita diamin aja sampai bunyi tet. Setelah bunyi tet, kemudian tinggal kita masukkan lagi, misalkan 3, tinggal kita pencet aja 1, 2, 3, tunggu sampai bunyi tit, kemudian masukin angka berapa, misalkan 4, tinggal kita tekan 4 kali, seperti itu teman-teman. Sampai seterusnya, sampai semua kode yang ada di barcode masuk semua ya. Langsung saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita buka dulu, tapi ini saya rahasiakan ya. Saya buka dulu nih, saya rahasiakan. Oke, kita ini kan di kunci leher ya teman-teman, tuh kunci leher, remote semua udah nggak aktif ya. Tuh udah merah semua, ini merah ya tuh. Jadi nggak bisa diotak-atik sama sekali. Oke teman-teman ya, pertama-tama kita tekan tombol knopnya kurang lebih 6 detikan sampai ininya berwarna biru. Nah, kita tekan dan tahan ya sampai nyala. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Nah, setelah nyala seperti ini nih, tinggal kita tekan masuk ya. Nah, ini gagal. Oke, kita tekan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah nyala seperti ini kita tekan. Nah, diamin. Kalau misalkan depannya 0 ya diamin aja dulu, jangan dipencet sampai bunyi tit. Nah, udah masuk, tinggal kita masukkan
angka yang ada di barcode lagi sampai bunyi tit lagi. Nah, udah masuk, tinggal masukkan lagi. Nah, tinggal masukkan saja lagi sampai bunyi tit. Kemudian kita masukkan lagi sesuai di barcode ya teman-teman. Setelah tit, masukkan lagi. Tit, nanti masukkan lagi. Saya rahasiakan ya teman-teman, pasti teman-teman paham lah, masukin angka ya. 1, 2. Tit, masukin lagi. Kalau misalkan ada 0 di tengah-tengah, biarin aja, jangan dipencet, tunggu sampai nit lagi. Nah, ini kan ujungnya 0 nih, ujungnya 0, saya diamin. Nah, ini udah nyala. Oke, ini dari kunci leher udah bisa di onin. Nah, kita coba hidupin. Nah, motor sudah bisa hidup ya teman-teman, tuh. Kita opin lagi, ini masih bisa hidup. Kita onin lagi. Nah, selama ini masih biru, nyala terus, dia masih bisa dihidupin ya teman-teman. Kita bisa buka jok, bisa buka tutup tangki. Nah, bagaimana cara mereset ulang, mematikan lagi supaya tidak diambil orang motornya? Tinggal kita tahan aja, tekan lagi 6 detik sampai lampunya mati. Nah, ini udah nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi caranya bagaimana kalau mau ngidupin lagi? Ya kita harus masukin kodenya lagi. Kalau tidak, ya kalau misalkan hilang remote-nya, ya kita langsung pergi ke dealer ya. Kita beli remote yang baru biar kita bisa scan ataupun masukin lagi kodenya ya, di reset ulang. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorial buat teman-teman semua yang mempunyai kendala kehilangan remote. Jadi buat teman-teman semua saya saranin jangan sampai kehilangan semuanya ya. Kalau misalkan teman-teman kehilangan semuanya, barcode-nya hilang, itu teman-teman bisa mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah ya. Jadi berhati-hatilah, simpan di tempat yang paling aman ya, jangan sampai lupa. Oke teman-teman, jadi begitulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.